Mas Ibam di sini adalah juga front end dari Coding Next. Dan di sini kita akan belajar sedikit gimana caranya CI membuat CI/CD React App with GitHub Actions. Oke, kita kenalan dulu yuk sama Coding Next. Next, Mas Ibam. Oke, sebelumnya udah ada yang tahu belum itu apa? Aku anggap belum ya. Jadi koordinasi itu adalah suatu pemrograman untuk semua umur, baik itu untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Di sini kita bekerjasama juga dengan salah satu coding school dari Polandia, namanya Codify. Dan di sini kita akan mengadakan bootcamp front-end developer menggunakan React. Terus ada juga selain front-end, ada backend juga menggunakan Python. Dan selain itu ada cyber security, Android, e-commerce, dynamic, dan lainnya. Oke, next. Dan kita kenapa sih harus coding next? Karena kita ada guru yang sangat kompeten di bidangnya, contohnya Mas Ibam, dia udah 2 tahun menjadi developer. Habis itu untuk project juga semuanya hands-on, 80% kita praktikal, dan misalnya baru teori-teori. Nah, habis itu untuk teknologi kita juga menggunakan yang paling the latest teknologi, contohnya untuk front-end menggunakan React. Dan silabus, materi, exam, segala macam itu sudah standar internasional, contohnya diadaptasi di Eropa, di Asia, dan di Amerika Utara. Terus untuk approach project, semuanya itu daily task base, jadi yang mempermudah kita sehari-hari bisa digunakan di kehidupan sehari-hari juga. Nah, yang paling menarik adalah kita menyalurkan kerja bagi semua peserta bootcamp Coding Next. Oke, kalau gitu. Untuk introduction udah cukup. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh chat dulu di chatroom di samping. Nanti akan di suaranya gimana? Nanti akan dirampungkan dulu, terus dijawab sama Mas Ibam. Oke, itu aja sih dari Desi. Mas Ibam boleh take over? Oke, halo semuanya. Makasih yang udah hadir di webinar ini. Sesuai judul nih, apa sih CI/CD? Sebelum ke CI/CD itu apa, saya mau ngejelasin dulu. Biasanya kan kalau dalam proses development itu ada life cycle yang terus dijalankan kan, kayak direncanakan dulu, terus planning, coding, build, test, deploy. Nah, itu akan terus berulang dalam proses development. Nah, CI/CD ini adalah cara untuk mengotomatisasi proses tadi. Jadi proses-proses yang berulang tadi bisa diotomatisasi. Jadi lebih enak, lebih proses deployment juga lebih cepat, terus juga bisa lebih aman juga karena ada peraturan-peraturan yang harus diikuti biar dari kode yang baru bisa di merge ke kode yang lama. Jadi itu CI/CD gampangnya. Di aku nggak ada putus-putus sih, lancar-lancar aja suaranya. Putus-putus. Oke, lanjut. Kenapa sih pakai CI/CD? Tadi kan udah dijelasin kalau CI/CD juga harus ada rules-rulesnya yang bisa diterapkan di CI/CD. Jadi kode baru itu akan dengan aman di merge. Oke, kode baru itu akan aman di merge karena ada rules-rulesnya. Terus juga automate boring things. Jadi kayak tadi boring kan, kayak coding, habis itu udah di-push ke Git, ke master udah di merge, habis itu kita deploy manual, itu sesuatu yang repetitif. Terus juga widely used. Widely used ini semua perusahaan-perusahaan besar pasti menggunakan CI/CD karena biasanya karena biasanya dalam sebuah perusahaan yang besar itu akan banyak banget tuh proses push code baru dari, kan banyak developer juga, jadi ada deploy lagi, kan biasanya banyak branch-nya itu kalau di perusahaan-perusahaan besar. Kayak ada branch development juga, staging, terus ada branch master, production. Jadi CI/CD ini berguna.
Ini ada beberapa CI/CD tools nih. GitHub Action salah satunya yang nanti akan kita pakai, terus juga ada Circle CI, GitLab CI juga ada, Jenkins, Travis CI mungkin yang terkenal itu 5 ini yang sering dipakai, terutama Jenkins dan Circle CI. Tapi kita akan menggunakan GitHub Action. Nah, ini kita akan menggunakan GitHub sebagai tempat kita menyimpan repository kode kita. Terus juga GitHub Page ini kita akan mendeploy aplikasi kita ke dalam GitHub Page dan GitHub Action sebagai CI/CD-nya. Jadi kita menggunakan environment GitHub semua nih. Jadi cuma butuh akun GitHub sama code editor buat bisa ngikutin webinar ini. Oke, langsung aja kita contohin nih gimana sih cara deploying React App menggunakan CI/CD. Terminal. Oke, pertama kita akan ke GitHub-nya dulu. Kita akan membuat repositorinya nih buat menyimpan kode kita yang bakal di-deploy ke GitHub juga. Jangan buat repositori di GitHub-nya Coding Next. Kita kasih nama repositorinya Hello CI/CD. Di situ kita bisa langsung copy aja linknya, link HTTPS-nya. Kita upload. Yang paling gampang bikin React App itu pakai Create React App. Ini bakal ngedownload semua dependensi dari React. Jadi ini cara gampangnya. Starter kit-nya lah buat belajar React. Terus juga Create React App ini udah lengkap banget, ada testingnya, unit testingnya, terus kita nggak perlu setting Webpack sama Babel lagi. Sini pakai Yarn. Nah, ini udah berhasil di download. Awal tadi yang mana ya? Sorry. Yang install React apa yang mana? NPX create React App. Habis itu ini bisa nama projectnya, nama project. Karena saya mau pakai nama projectnya Hello CI/CD, jadi cukup dot aja. Artinya di folder sekarang. Sekarang udah ke download. Kita buka di code editor, bisa pakai VS Code kalau saya pakai VS Code. Nah, ini contoh React App nih. Udah ada App.js-nya, terus ada testingnya juga. CSS-nya juga, coba kita jalanin lewat VS Code aja. Cara jalaninnya bisa pakai yarn start.
Kalau kamu tadi misalnya pakai npm, bisa npm start. Nah, ini tampilan default dari React App ini. Ini ada tulisan edit src FJS and save to reload. Jadi React itu hot reload. Kalau misalnya kita ubah sesuatu atau nambahin sesuatu, otomatis dia bakal recompile, terus bakal nge-refresh dan render yang kita buat tadi. Ini hot reload namanya, kita nggak perlu reload manual. Oke, sekarang kita lanjut ke CI/CD-nya. Tadi kan kita ini basicnya aja ya, React App. Ini CI/CD ini bisa dipakai buat deploy semuanya sih, bisa pakai HTML, pure HTML juga bisa, atau pakai yang lainnya, framework yang lain. Jadi nggak cuma buat React doang sih, tapi saya tentunya menggunakan React. Nah, untuk membuat sekarang kita udah punya repository, terus juga kita udah punya codingannya. Sekarang kita akan mendeploy React aplikasi ini ke GitHub page. GitHub page itu hosting gratis dari GitHub ya, jadi kamu bisa nulis portofolio, bikin website portofolio kamu gratis tuh dengan maksimal limit 1 giga. Kita akan nulis homepage-nya di sini. Ini tambahin objek dengan key homepage. Habis itu value-nya bisa diambil dari sini. Berarti coordinates. Ini nama username kamu ya. Habis itu github.io. Nah, slash lagi itu nama repositorinya. Berarti hello CI/CD. Hello CI/CD. Jadi tadi ini nama username, habis itu .github.io, hello CI/CD atau nama yang kamu buat di repository. Ini dibutuhin buat kita page ya, homepage ini, jadi bakal sebagai parameternya itu dari homepage ini, si GitHub page itu. Nah, gimana? Sekarang kita bakal bikin CI/CD-nya nih. Nah, di GitHub itu ada namanya GitHub Action. Nah, tuh ada build, test, and deploy your code. Ini banyak workflow-nya. Ada deploy Node.js to Azure Web, ke AWS juga ada, atau ke IBM Cloud. Tapi kita bakal pakainya yang di GitHub page-nya aja. Nah, GitHub Action itu kita harus ngebuat file atau folder GitHub. Habis itu di dalamnya ada folder lagi, namanya workflow. Nah, habis itu di sini scriptnya nih, kita bakal bikin deploy.yaml. Jadi GitHub workflow ini, file deploy.yaml ini bakal terdeteksi sebagai action kita. Action kita ini bakal menjalankan sebuah deployment. Kita bisa cari yang udah dibuat sama orang, banyak banget di sini. Ada marketplace-nya juga. Jadi kalau kamu pengen cari buat deploy ke mana aja udah disediain, tinggal dimodifikasi aja. Kalau buat GitHub page itu ada ini action-nya. Nama ininya, repositorinya GitHub page deploy action. Kamu bisa cari di Google atau di marketplace-nya tadi. Bisa cari di marketplace ini. Nah, ini ada getting started-nya nih. Jadi ini
simpelnya lah. Kita bisa copy ini aja, ini bisa dipakai. Nah, di sini name-nya itu, name ini name action kita, dia bakal build and deploy. Ini ada job-nya atau pipeline-nya. Kita akan melakukan check out dulu, habis itu install, habis itu build. Nah, karena kita akan melakukan CI juga, CI itu proses integrasi, jadi harus ada testing. Jadi biar codingan aman, codingan itu harus dilakukan unit test minimal. Nah, karena di React App itu udah ada ini, ada default testingnya. Coba kita jalanin dulu. Run test. Nah, dia bakal ngejalanin testing dari si React App ini. Jadi yang dijalanin itu file dengan .test.js atau biasa juga orang bikin di folder test. Gini. Nah, di dalam folder test ini dia bakal dijalanin semua nih. Tapi kita pakai yang default aja. Di sini bisa dibaca tesnya itu dia bakal get by text learn React. Jadi di website kita tadi kan ada tulisan learn React ini. Jadi testingnya itu passing semua ya. Karena kita cuma ada satu testing. Nah, guna testing ini, jadi misal kita bikin fitur kayak misal ada login itu harus di testing juga dulu kan sebelum naik ke production atau di deployment. Jadi biar aman. Nah, kita harus melakukan testing dulu nih sebelum di deploy. Jadi biar aman. Kita bisa tambahin npm run test atau npm test juga bisa. Tapi tadi kita menggunakan yarn, jadi biar cepat. Karena di sini kita punya yarn log, dia bakal pasting dari sini. Kita ganti npm-nya jadi yarn test. Kita tambahin install, testing, and build. Nah, ini dia bakal ngejalanin install, testing, and build dulu. Habis itu kalau misalnya semuanya berhasil, dia bakal melakukan deploying. GitHub token ini dia bakal mengambil otomatis dari GitHub kita. Nah, branch-nya itu dia bakal ke bakal ngebuat otomatis branch GH page. Nah, terus dia bakal ngambilnya itu dari folder build. Jadi misalnya di React itu kalau kita di create React app atau biasanya di framework JavaScript lain juga kalau melakukan build dari sebuah codingan itu ada di folder build ya isinya. Ini isinya bakal file-file JavaScript atau file-file HTML, CSS juga yang di minify. Tujuan minify ini biar prosesnya lebih cepat karena kalau di minify ukuran filenya lebih kecil juga. Jadi lebih saat klien merequest sebuah file akan lebih kecil. Coba kita lakukan yarn build. Nah, di sini bakal ada yarn build nih. Isinya bisa dilihat ada file static. Nah, ini file-file chunk yang isinya semua codingan kamu yang di minify. Nah, di sini kelihatan kalau kita pakai webpack. Oke. Coba kita langsung aja
Kita push. Kasih commit message-nya. Nah, karena kita tadi langsung dari master, kita bisa langsung git push origin master. Nah, sekarang bisa dibuka di sini ada linknya, bisa langsung diklik. Nah, codingan kita masuk nih ke sininya, ke repository. Nah, gimana cara tadi kan kita cuma bikin CI/CD-nya doang, belum deployment ke GitHub Page-nya. Nah, GitHub Page-nya itu bisa di setting melalui menu setting. Nah, oh sebentar, ini dia bakal jalanin action-nya dulu. Ups, sebentar. Typo. Coba kita lihat itu. Coding next dulu. Oke, tadi ada typo. Ini workflows pakai S. Kita edit commit lagi. Change folder name. Nah, dia bakal ada kayak gininya nih, ada tanda dot yellow. Kita ke action. Nah, di sini kelihatan kalau tadi ada workflow yang namanya build and deploy. Ini bisa diambilnya dari name ini, build and deploy. Tadi kita udah ngebuatnya build and deploy. Dia bakal ngelakuin build nih. Apa aja sih yang dilakuin? Nah, dia bakal ngelakuin langkah-langkah ini nih, steps. Jadi tadi ada check off dulu kan, terus ini ada install, testing, and build. Dia bakal jalanin yarn install buat install dependensi kita yang bakal deploy ke server atau hosting. Habis itu dia bakal ngejalanin yarn build, habis itu dites. Nah, ini lagi install dulu. Selesai install, dia langsung bakal jalanin build. Proses ini otomatis ya. Proses ini berjalan karena tadi kita bikin workflow. Nah, ini sekarang lagi deploy karena tadi testingnya berhasil. One pass. Nah, deploy. Berhasil nih, kalau berhasil ada checklistnya. Terus kalau kita lihat di commit, dia bakal ada checklist hijau. Nah, cara buat koneksikan repository ke GitHub Page, kalian bisa masuk ke setting. Habis itu ada GitHub Page, di sini ada source. Habis itu pilih GitHub Page. Karena tadi kita di file deploy-nya, dia bakal ngebuat file GitHub Page buat nyimpen semua file-file yang kita build tadi. Coba kita lihat dulu ya. Kita change branch-nya. Nah, ini isinya file-file yang ada di folder build. Sama aja. Ada static,
favicon index dan lain-lain sama aja. Oke, ini langsung diganti ke tadinya kan non, kita ganti ke GHpage. Habis ini ininya biarin root. Kenapa root? Karena eh, di root ini atau di ya halaman depannya dia bakal ngedeteksi indeks HTML. Jadi GitHub page itu dia bakal sebagai starting point-nya adalah indeks HTML defaultnya. Nah, di sini your site is ready to publish at coordinates GitHub.io atau username kamu GitHub.io slash nama repository. Ini belum nongol karena butuh waktu. Coba kita lakuin gimana sih kalau misalnya testing yang kita buat nggak lolos nih, apa aplikasinya bakal di deploy apa enggak? Coba kita bikin sesuatu yang ngebikin testingnya gagal. Misal di sini kan get by text learn React. Coba kita hapus learn React-nya. Dulu ini belum ini oke. Harusnya ada cepat. Ini butuh waktu sih. Coba kita langsung lanjut ke CI/CD-nya lagi ya. Gimana kalau misalnya ada sesuatu yang nggak lolos ke testingnya. Tadi kita udah modifikasi, kita hapus paragraf learn React, jadi harusnya testingnya nggak lolos. Coba kita langsung testing di lokal dulu. Perlu di-push dulu karena di GitHub page-nya itu ngambilnya dari GitHub repository. Nah, di sini kelihatan kalau file karena learn React-nya nggak ada, jadi ini get by text tapi teksnya kita hapus dan kita deploy ulang. Remove learn React text. Nah, dia bakal ngulang lagi nih. Karena ada file atau komitan baru, dia bakal melakukan action yang kita buat lagi. Tadi namanya remove learn React text, nama komitnya. Sekarang dia bakal melakukan yarn install lagi, testing lagi, terus build lagi. Kita cek. Sebentar.
Nah, dia bakal ngelakuin testing and build. Build-nya udah selesai, sekarang dia bakal ngelakuin tes nih. Nah, ini tesnya gagal. Kalau karena tesnya gagal, dia bakal nge-skip deploying. Jadi ini otomatis silang. Di workflow-nya juga silang keterangannya. Nah, ini sedikit lama ya. Atau kita pakai yang existing aja deh. Kenapa ini juga oh, nah ini udah terdeploy tadi emang butuh waktu. Jadi si GitHub page-nya butuh waktu buat ngambil data dari branch kita, GitHub page tadi. Nah, ini udah live ya aplikasi kita. Nah, tadi kan kita nge-deploy yang high semua nih, yang awal banget ada high semua. Nah, tapi masih ada learn react-nya. Yang tadi error, kita ngapus tulisan learn react. Karena error, dia nggak di deploy. Jadi ada rules dulu nih sebelum di deploy ke production, ada rules dulu yang harus dijalankan, kayak testing misalnya. Ini testingnya harus lolos. Coba kita ubah lagi nih, karena tadi lampiannya dihapus, kita tambahin lagi. Ini tanggal 2 kita bakal nambahin 2 Oktober 2020. Ini coba kita lakukan testing di lokal dulu. Harusnya testingnya berhasil karena ada learn react. Karena testingnya tadi cuma ngecek apakah ada tulisan learn react di dalam halaman. Nah, ini berhasil. Nah, kita langsung aja. Proses action tadi atau deployment tadi bakal berulang lagi karena tujuan utama CI/CD emang mengotomatisasi proses-proses yang berulang ini. Dia bakal melakukan ulang lagi.
Kita juga bisa di React ini bisa bikin testing-testing lain nih. Misal kita juga bisa melakukan mocking itu melakukan function atau membuat sebuah function tapi bukan dengan input yang bukan input sesungguhnya atau input buat tes doang. Itu bisa menggunakan testing ini. Defaultnya itu React Testing Library atau di dalamnya ada Jest. Jest itu buat testing. Jest. Nah, Jest ayo ini buat bikin unit testing. Ini bisa pakai Babel, TypeScript, Node.js, React, Angular, Vue, dan banyak lagi. Jadi di belakang testing kita itu ada Jest. Kita lihat lagi. Nah, tadi add extra text berhasil di deploy karena testingnya lolos ya. Coba kita refresh. Nah, ini berhasil otomatis di deploy ulang atau di redeploy. Ini namanya continuous integration. Continuous deployment atau continuous delivery sama aja. Nah, testing tadi namanya continuous integration. Jadi integrasi kode lama dengan kode baru agar kode baru tidak menghancurkan atau merusak kode lama. Memastikan semua testing berjalan dengan baik atau semua testingnya lolos. Jadi setelah lolos, aplikasi bisa di-deploy. Nah, GitHub Action ini bisa banyak banget. Kamu bisa bukan cuma HTML atau JavaScript atau Node.js, kamu juga bisa melakukan sebuah action. Tapi yang di-deploy itu adalah file.readme. Ini contoh file.readme GitHub saya yang di generate otomatis menggunakan GitHub Workflow. Jadi saya melakukan fetching API. Jadi tiap hari GitHub Action-nya bakal jalan. Ini saya melakukan dengan cron. Jadi tiap everyday at jam 00.00 dia bakal melakukan boolean deploy lagi. Jadi batasnya itu tergantung kreativitas kalian. CI/CD ini berguna banget kalau kalian melakukan deploying, kayak sering melakukan deploying atau tim kalian banyak banget. Terus males nih harus deploy lagi, gimana kalau bikin otomatisasi aja pakai CI/CD. Ini juga salah satu gunanya CI/CD. Terus juga tadi contoh dengan GitHub Workflow, kalau kalian bisa cek repository saya juga, ada contoh-contoh lain. Contohnya ada tadi kan link kita ada Hello CI/CD-nya nih. Gimana kalau misalnya nggak mau ada Hello CI/CD-nya? Ini sebagai base URL dari website yang pengen kita deploy di GitHub page. Itu kalian bisa bikin repository dengan nama username kalian .github.io. Itu sama aja. Nah, di sini juga bisa melakukan dengan menggunakan custom domain. Jadi saya branch-nya master tetap, karena saya pakainya di branch master. Biasanya tadi di GitHub page, tapi saya di master, saya pisahkan master dan development. Nah, ini ada custom domain. Jadi tadi kan linknya codingnext.github.io, itu bisa jadi terserah nih custom domain kalian apa, tapi kalian harus punya domainnya dulu ya. Terus cara
lakukan integrasinya, configuringnya ada di link ininya, learn more, ada di learn more. Terus kalian bisa baca-baca di sini. Kayak tadi, jadi tadi cara gampang atau fundamentalnya CI/CD ini dasar banget sih. Jadi kalian bisa melakukan advance dengan cara yang lain-lain atau mau coba deploy ke AWS atau yang gratisan misalnya Firebase atau Heroku bisa dengan GitHub Workflow. Oke, paling itu aja sih dari saya tentang CI/CD. Oke, thank you so much Mas Ibam. Source code-nya tadi bisa di download atau di clone dari GitHub Coding Next ya. URL-nya ini. Oke, ada pertanyaan atau ada concern lain? Jadi pertanyaannya di chat bar udah dijawab semua ya? Kenapa? Sorry? Tadi pertanyaannya di chat bar udah dijawab semua ya? Kayaknya sih udah sih. Ya, udah. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita boleh next, Mas Ibam. Oh, tadi dulu ada pertanyaan. Flow. Ada flow untuk CI lain sama aja sih. Coba kita lihat ke contohnya pakai Travis ya. Travis itu ada di ini saya pakai Travis yang ini. File kita bikinnya filenya travis.yml. Ininya sama aja, language-nya Node.js, OS-nya tadi juga sama, Linux. Terus ininya distribusinya Xenial. Terus ini ada before deploy-nya, lakukan yarn install dulu, yarn build, deployment-nya apa, providernya di sini GitHub Page juga, tokennya dari GitHub Token. Ini saya setting di environment-nya Travis CI-nya sih, tapi umumnya pakai dolar, habis itu nama variabel. Saya nggak perlu buka Travis CI-nya karena token nggak perlu confidential. Jadi flow-nya sama aja harus. Oke, ada lagi yang mau tanya? Di Travis CI itu travisci.com. Nah, ini Mas Ibam, ada lagi tuh yang nanya. halo, apa? Ada lagi yang nanya, untuk directory build bisa custom bang, misalkan file feature gitu. Directory build bisa custom, misalnya per fitur gitu. Bisa itu kalian bisa, tadi kan kita bisa workflow-nya cuma satu nih, misal kita pengen bikin apa lagi gitu, kayak misalnya testingnya dipisah, directory build-nya ya. Oh, directory build-nya ini bisa custom sih. Tapi defaultnya itu, kalau yang tadi, ini kan standarnya dari GitHub Action ya, dari yang GitHub Page deploy action-nya itu di build. Tapi kalau GitHub Page, ya wajib ada file index.html di dalam root foldernya. Nah, wajib ada file index.html karena startingnya GitHub Page defaultnya itu ada di index.html. Jadi kalau misalnya
di per fitur itu ya kalian bikinnya di kayak biasa sih, kayak bikin misalnya ada eh, halaman lain kayak page.html itu nanti kalian bisa nge-link aja dari indeks HTML-nya. Ini nggak susah dilihatnya karena di minify. Kayak biasa aja. Kayak link di HTML pakai A, kok di href berarti ini misal nanti ada halaman eh, konteks misalnya .html gitu. Dia bakal ke file nanti misalnya ada konteks.html. Dia bakal nge-link ke file ini. Tapi wajib ada indeks HTML di starting atau di root direktorinya. Bisa juga ada di sini sih, kita bisa setting mau select foldernya di folder mana juga. Tapi kita tadi pakainya di root. Oke, itu semoga terjawab. Oke, untuk recordingnya nanti akan diupload di YouTube Coding Next ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Sebelum kita move forward. Oh, Mas Ibam, ada lagi Coding Next pakai CI apa? Oh, kalau sementara websitenya Coding Next itu pakai WordPress, jadi belum di CI/CD. Karena jarang berubah juga kan itu web statis. Mas, kenapa Coding Next pakai React? Karena sekarang React lagi ini banget ya, lagi naik banget. Terus juga banyak banget perusahaan-perusahaan di Indonesia, startup, unicorn, kayak Tokopedia, terus kita bisa ruang guru itu mereka pakai React juga. Ruang guru itu pakai Reason ML itunya, ngoding React-nya pakai Reason ML. Tokopedia React TypeScript, terus kita bisa itu pakai Next.js buat server-side rendering React. Sudah pakai Hooks sebagai materi pembelajaran? Ya, Hooks akan diajarkan. Hooks-nya lengkap ya, use state, use effect, terus ada, kita juga bakal ngajarin cara bikin custom hooks. Ya. Oke. Devi Coding Next pakai CI apa? Untuk di ininya, di course-nya. Oh, di course-nya kita nggak ngajarin tentang CI/CD, tapi saya bakal mention kalau ada cara untuk deploying menggunakan CI/CD. Tapi sebagai materinya nggak diajarin, cukup di mention aja. Nanti pas di kelas. Kalau misalnya kalau misalkan di kelasnya ada waktu tambahan juga sebenarnya bisa sih minta ada ya. Kayak gini boleh kok. Oke, ada lagi? Kalau di Coding Next pakai templating atau dari awal form kosong? Ini untuk course React ya. Course React itu kamu bakal ngoding dari nol banget. Kamu bakal ngetik file line karakter pertama kamu dari awal banget. Kamu bakal
nulis dari kosong banget, kamu bakal bikin .index HTML awal. Jadi semuanya kamu bakal belajar dari awal banget, jadi bakal ngerti gimana sih cara bikin HTML, CSS. Gak ada templating atau pakai bootstrapping lagi. Kalau Python, kalau backend kita menggunakan Python. Ya, ada course Python di CodingNext. Python-nya pakai Django. Ya. Ya, Python 3. DRF apa ya? Saya bukan anak Python sih. Saya di Oke, untuk pertanyaan seputar Python, kita akan ada webinarnya juga di bulan November. Jadi untuk sekarang ada lagi yang terkait dengan front-end React. Alasannya dua-duanya sama, kalau misalkan Python itu karena udah banyak juga kan Stack Overflow dan semuanya contohnya itu udah ada, jadi lebih gampang untuk developnya. bagusan mana React dengan Android native Kotlin? Yang kita praktekkan tadi itu React.js. React.js itu ya beda penggunaan. React.js itu buat website, tapi kalau React Native baru itu buat mobile-nya. Yang diajarin di CodingNext itu React.js, tapi harusnya untuk learning curve-nya itu nggak terlalu jauh sih bedanya. Karena life cycle-nya masih sama, terus paradigmanya masih sama, tapi ya beda penggunaan React. Kalau dibandinginnya React.js sama Android native Kotlin, beda penggunaan sih. Oke, ada lagi? Tapi kalau nanya React Native, bagusan mana sama Kotlin, saya juga nggak bisa jawab. Bagusan dimulai dulu aja, karena bagusan dimulai dulu. Karena kalau nggak dimulai, nggak selesai juga ngoding pakai apa aja. Sama aja sih sebenarnya. Kan Kotlin juga bisa multi platform, bisa buat Android, bisa buat iOS juga. React Native juga sama, bisa buat Android, bisa buat iOS. Ya, kita nganjurin mulai dulu aja kayak tagline-nya Tokopedia. Iya, kalau kebanyakan milih bagus yang mana, itu bakal nggak mulai-mulai. Jadi cobain, yang bagus itu cobain pakai React Native atau pakai framework apa, habis itu kayaknya enak pakai pakai React Native nih atau enak pakai Kotlin, ya udah terusin aja. Jadi itu sih cara biar eh, tahu enak mananya. Oke, ada lagi? Oke, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ada. Tuh. Mas, kalau di React, Oke, kalau di React, kalau di lokal cookie atau session, ini agak tricky juga karena masing-masing punya kelemahan ya. Kalau di local storage itu dia rentan kena uh, XSS, XSS itu cross-site scripting. Terus kalau di cookie rentan kena SRF. Nah, kalian bisa buka repository saya di sini. Ada implementasi menggunakan refresh token. Ini untuk backend autentikasi, jadi yang dikirim itu nggak bakal bisa dibaca dengan JavaScript atau biasanya kan kalau bisa di konsol itu kamu bisa local storage, get
apa get key-nya itu bisa langsung kelihatan, tapi kalau kamu implementasiin refresh token out ini, nggak bakal bisa kelihatan. Ini tapi saya tulisnya pakai bahasa Golang sih. Tapi harusnya kalau kamu biasa repo-nya, nah, tapi kalau kamu biasa ngoding di backend, harusnya baca codingan Go juga nggak masalah, karena yang berubah itu cuma sintaksnya. Iya, refresh token pakai waktu, jadi ada uh, token asli sama refresh tokennya. Nah, yang dikirim itu bakal, yang dua-duanya bakal dikirim, tapi yang satu bakal disimpan di lokal variabel. Lokal variabel itu dia nggak bisa diambil pakai JavaScript, nggak bisa diambil pakai konsol atau script JavaScript eksternal lah gitu. Kayak tadi yang saya contohin local storage atau cookies dot get gitu, nggak bisa. Atau mau implementasiin OAuth 2 juga bisa, tapi itu mungkin kita bahas lain kali sih tentang autentikasi ini. Ada lagi ya, next kita akan bikin talk dengan materi-materi yang sering ditanyakan juga sih. Oke, Oke, nanti tanya jawabnya kayaknya sudah cukup. Oke, boleh next Mas Ibam. Next. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih sedikit project-project dari React. Nah Mas Ibam boleh jelasin nggak nanti belajar apa aja sih di bootcamp-nya? Oke, jadi nanti di Intensive JavaScript Bootcamp ini kalian outputnya itu kalian bakal mempelajari tentang layouting, React, sama programming skill nih. Jadi di layouting itu kalian bakal bikin HTML, CSS, sama bikin gimana sih cara biar website kamu responsif di laptop bagus, di handphone bagus. Itu kita bakal ajarin. Nah, di React juga, React-nya itu buat biar website kalian interaktif, dynamic, itu kalian bakal belajar tentang React. Terus juga ini programming skill tentu bakal perlu banget karena React itu ditulis pakai JavaScript. Jadi otomatis kita harus belajar JavaScript. Kita bakal belajar tentang data structure, terus objek, manipulasi array, terus manipulasi data. Bootstrap, material atau Tailwind, di sini saya di Coding Next ini pakainya SAS. Jadi kamu bakal nggak pakai CSS framework, jadi kamu bakal bikin sendiri. Jadi kamu bakal dilatih tentang CSS-nya, nggak ya nggak template lihat orang lah gitu. Oke, tadi learning output-nya bikin responsif, habis itu interaktif website, terus juga bakal diajarin tentang animation. Website kan suka ada animation tuh, kayak kalau di hover agak naik atau yang lain lah, yang simpelnya gitu. Terus juga kita bakal ngajarin tentang cara optimasi JavaScript nih, kayak best practice-nya JavaScript itu gimana sih. Kayak tadi juga cara nyimpen token itu bagusnya gimana, itu bakal diajarin juga token penyimpan token yang aman. Terus juga ini how to make scalable web application using external API. Kita bakal ngajarin tentang fetching data atau post data ke API. Terus juga ada build website from component with React. Oke. Nah, ini ya, ini dari awal sampai akhir.
Nah, boleh dijelasin, Mas Ibam? Ya, jadi course kita itu bakal ada 7. Ya, pertama itu pre-work. Pre-work ini bakal diadain 2 minggu sebelum kelas dimulai. Di pre-work ini kamu bakal belajar tentang introduction to course, kayak kamu bakal diajarin tentang belajar tentang basic-basic dulu lah. Kayak HTML itu apa sih? Kayak kan ini bakal belajar dari kayak orang yang nggak ngerti banget tentang apa sih itu programming, terus pengen terjun, ini bakal diajarin banget. HTML dulu kan, mulai dari HTML, JavaScript, terus juga Git sama GitHub. Nah, tadi kita udah main-main tentang Git dan GitHub. Di Coding Next ini kita bakal pakai Git dan GitHub. Jadi buat kolaborasi project atau ngumpulin tugas-tugasnya juga pakai Git dan GitHub. Nah, di modul 1 bakal belajar tentang JavaScript, tapi yang basic-basicnya lah, kayak apa sih tipe data ini, buat apa gitu. Nah, terus juga ada advanced HTML. Jadi HTML itu ada advance-nya juga, kayak semantic HTML. Dan di sini juga harusnya belajar tentang advanced CSS juga sih, advanced HTML dan CSS. Kayak belajar tentang kelas, terus selector, CSS selector. Oke, lanjut ke modul 2, kita di sini bakal belajar tentang JavaScript. JavaScript-nya ini yang advance-nya bakal belajar tentang manipulasi data structure, terus belajar tentang destructuring object, destructuring array, menggunakan built-in function. Habis itu di modul 3 tadi tentang styling. Styling di sini kita pakai Sass, jadi kamu kalau biasa pakai Bootstrap itu tinggal kalau misalnya pengen tengahin sesuatu itu tinggal di flag center aja, tapi kita di sini diajarin dari nol banget. Kamu harus ngerti apa sih dibalik dari si Bootstrap itu, karena dibalik dari Bootstrap itu juga dia dibuat pakai Sass. Nah, Sass itu karena berhubungan dengan responsive web design, jadi responsive web design tadi udah dijelasin, biar tampilan semua tampilan di perangkat manapun tampil dengan baik. Nah, di sini setelah modul 3 ada break nih. Break ini sebagai kamu bakal, kalau misalnya di modul 1, 2, 3 kamu ada yang ketinggalan atau belum ngerjain sesuatu atau ketinggalan lah istilahnya. Di sini kamu bisa ngejar ketinggalan itu. Terus juga selain kamu bisa ngejar, di sini juga dikasih ada project nih. Projectnya juga projectnya cukup seru. Ini bikin games. Gamesnya nanti bikin games menggunakan JavaScript dan HTML. Jadi bikin games kayak games-games gampang lah, games-games klasik gitu. Habis break itu dilanjut ke modul 4, kita bakal belajar tentang basic dulu nih jQuery. Karena kalau belajar langsung React itu kayak nggak dapet nih basicnya banget, karena jQuery kan ngambilnya langsung dari elemennya nih. Jadi kita harus tahu dulu jQuery-nya. Ini di modul 4 juga kita akan mempelajari tentang DOM, dokumen object model, terus modification sorry, ES6. Nah, ES6 nih di JavaScript itu yang terbaru kan ES6 tuh, ES6. Di situ bakal diajarin tentang kelas OOP. Kalau familiar dengan OOP. Nah, di modul 5 ini sekalian menjawab pertanyaan Mas Dedi. Di modul 5 itu bakal full React, karena kalau udah di React itu nggak butuh JavaScript lagi buat modifikasi atau manipulasi HTML elemen. Jadi full JavaScript, full React, sorry. jQuery itu sebelum React. Karena kalau kamu udah bikin React itu nggak perlu sih jQuery gitu lagi, karena kamu bisa pakai ada hooks namanya useRed gitu, atau kamu bisa langsung ngedom langsung pakai dokumen get element by name atau by class gitu sih. Habis itu dilanjut ke final project. Final project ini bakal
kamu bakal bikin satu final project nih yang bakal dijadiin buat portofolio kamu nih. Final project ini bisa kamu terserah kamu mau bikin apa atau bisa menggunakan saran-saran dari tim Coding Next. Jadi kalau udah hooks hanya arrow function. Nah, arrow function ini kita akan diajarin juga nih di ES6 karena arrow function itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kamu belajar tentang JavaScript itu ada ketemu namanya this. Nah, this itu berhubungan dengan arrow function. Itu bakal diajarin juga. Kapan pakai arrow function, kapan pakai nggak pakai arrow function. Ntar diajarin. Oke, tadi sampai final project selesai, kalian bakal lulus tuh setelah final project. Katanya dia semua course-nya. Oke, boleh next. Nah, jadi course-nya tadi itu durasinya dari awal sampai akhir itu 9 minggu dan kita cuma ada yang full time karena kita pengen itu semua yang harus intensif, hands on dari hari Senin sampai hari Jumat 7 jam per hari. Istirahatnya 1 jam ya guys, jadi nggak akan capek-capek 7 jam awal sampai akhir. Nah, habis itu di sini kita ada beberapa payment methods, ada boleh pakai cash itu kalian tetap boleh pakai debit card atau nggak credit card, cicilan sendiri, pakai credit card nggak apa-apa. Habis itu bisa pakai Coinworks, cicilan dengan mitra kami. Lalu yang paling menarik adalah ini bisa memakai income share agreement. Jadi kalau misalkan di Coding Next ini kalian sekali nyemplung di bootcamp, misalkan ambil JavaScript kelasnya Mas Ibam, nanti kita akan ngebantuin kalian nyari kerja apapun itu, mau bayar pakai cash kayak pakai Coinworks kayak pakai income share agreement, kita akan ngebantuin kalian nyari kerja dari awal sampai akhir. Nah, boleh next Mas Ibam untuk lebih lanjutnya. Oke, untuk income share agreement yang pertama pasti kita pengennya murid itu belajar dulu, nggak usah pusingin masalah duit dulu. Kita tapi tetap harus ada komitmen fee kayak DP gitu, 6 juta aja. Padahal totalnya kan tadi 35 ya, bisa diskon di 26. Bayarnya 6 juta dulu di awal, sisanya bisa dicicil sama kalian setelah dapat kerja. Dan kita itu fleksibel banget kalau misalkan kalian, dari Coding Next, kita belum ketemu nih yang belum industrinya atau enggak, kalian mesti harus nunggu dulu kurang lebih satu bulan atau 1,5 bulan untuk dapat pekerjaan. Kita nggak akan ngecas kalian untuk bayar sisanya itu, dan untuk work placement facility-nya kita yang bakal cariin. Terus kita juga di sini, misalkan kalau misalkan vendor lain itu tuh ambilnya 15%, 20%. Kalau kita ngambilnya stagnan 2 juta per bulan untuk 12 bulan. Jadi mau gaji kalian 15 kayak, mau gaji kalian 10, 12, 17 tuh nggak masalah sih. Kita nggak pusingin percentage, semuanya konstan 2 juta untuk 12 bulan. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan belum dapat kerja? Oke, kalau misalkan dalam waktu 2 tahun kita kalian juga belum dapat kerja, udah angus, kalian cuma bayar 6 juta aja berarti, nggak bayar apa-apa lagi gitu. Tapi ini agak ada step by step-nya yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Boleh next Mas Ibam? Oke, yang pertama registrasi dulu pasti, habis itu interview nanti sama saya dan sama beberapa tim Coding Next. Tujuannya kita pengen tahu goals kamu itu nyari kerja yang baru, pengen di dunia IT atau sekedar belajar doang. Kita prioritasin of course yang orang-orang nyari kerja, apalagi di pandemi gini kan. Habis itu kita ada sign contract, kita pengen agree nih on certain terms, misalkan untuk ISA kalian itu seperti yang tadi saya mention, kalau misalkan belum 2 tahun dapat kerja ya udah angus, terus segala macam nanti stated di situ. Nah terus kalau misalkan dari kontrak kalian udah oke, baru udah joining bootcampnya. Abis join bootcampnya selama 9 minggu, terus graduation dan kita kasih kerjaan ke kalian, abis itu jadi professional developer, dan jangan lupa perjanjiannya untuk bayar 2 juta untuk 12 bulan gitu, nggak ribet-ribet. Oh ya tadi kayaknya ada yang nanya, syarat untuk ikut bootcampnya, nggak ada syaratnya ada sih, pasti kalian cuma harus punya laptop aja, punya laptop minimal RAM 8 GB, nggak 4 GB ya, tapi Mas Ibam rekomendasinya 8 ya, untuk RAM. Iya, rekomendasi 8, terus
OS kalau bisa Linux karena kita bakal sering pakai terminal. Nggak ribet-ribet sih kalau kalian nggak bisa, kalau kalian matematikanya kurang, kalau kalian juga nggak ada background IT sebelumnya itu juga nggak masalah sama sekali. Semuanya bener kata Mas Ibam, diajarin dari awal sampai akhir, nge-coding dari bikin sendiri awal-awal, pokoknya semua tuh diajarin deh. Nanti kalian attack Mas Ibam aja, Mas Ibam ini gimana caranya, kita nggak masalah. Mas Ibam juga nggak masalah, betul Mas Ibam? Betul. Oke, udah sih kayak gitu aja. Oh, tadi kayak saya ada satu pertanyaan tadi bentar. Ya, ada tuh. Pekerjaannya onsite. Pekerjaannya itu kalau misalkan programmer rata-rata bisa half-half sih, bisa rolling onsite sama WFH atau enggak bisa WFH doang nggak masalah sih kalau misalkan pekerjaan saya bilang. Yang penting kita gajinya itu maunya 10 juta aja minimalnya. Habis itu dikasih ke kalian dan kalian bayar setelah itu 2 juta per bulan selama 12 bulan. Udah. Terus boleh next lagi Mas Bang? Nah, di sini kita tadi ngomongin mention hiring partner. Oke, hiring partner itu udah dari 50 lebih. Terus kalau di job di Tech in Asia ini saya dapatnya, kita range itu dari 10 sampai 25, habis itu 7 11, 10 sampai 18. Jadi semuanya itu tergantung sama skill kalian. Pastinya akan dibantu terus sama Mas Iom karena kita perjanjiannya itu di awal lifetime consultation, jadi nggak masalah sih. Terus nanti grupnya komunikasi via Slack. Jadi kalian dan nggak akan dibubarin juga. Jadi bisa langsung chat personal DM Mas Ibam, saya butuh bantuan nih untuk ini buat apa enggak gitu. Oke, next. Nah, kayak tadi, kan ini kita ngebawa yang lagi hits di Poland, kita bawa ke Indonesia. Dari beberapa lulusan di Poland, seperti Mbak Marta dan Mas Kamil, mereka itu tadinya bukan background IT, tapi ambil kelasnya Coders Lab, dan sekarang mereka udah kerja di industri IT sebagai front-end developer. Terus, kalau kita ngambil example yang dua dari Poland, terus yang sisanya dari Indo. Nah, dari Indo ini ada Ahmad sama ada Vivi, jadi semuanya juga bisa untuk beginner sih, bahkan cewek-cewek aja udah jadi programmer sekarang, super cool. Oke, boleh next. Nah, di sini kita office-nya tuh ada banyak, salah satu head office-nya itu di Kemayoran Mansion, Jakarta Utara. Terus sisanya ada di Pluit, Rasuna Said, Kelapa Gading, Bali. Di Bali sendiri kita ada 2 office-nya, jadi cukup banyak. Abis itu kalau misalkan ada yang pengen tanya-tanya, misalkan Mbak Desi saya pengen daftar dong menggunakan ISE, boleh langsung aja chat WhatsApp atau enggak langsung ke boleh juga email. Nah, Mas Ibam ada lagi tuh yang nanya. Ada pertanyaan? Ada di chat. Coordinate saya fokus ke Python dan React. Iya, sekarang belum ada tentang CI/CD karena CI/CD kan udah ke DevOps yang masuknya. Jadi belum ada sih tentang CI/CD-nya. Tapi cukup di mention ininya doang sih, basicnya doang. Nggak sampai advance course. Sip, sama Mas Yasin. Oke guys, ada lagi kah yang ditanya selagi dari sisi bootcamp-nya, dari sisi webinar praktikalnya Mas Ibam, ada lagi? Nanti akan diupload ya webinarnya hari ini ke YouTube. Jadi pantengin aja YouTube channelnya Coding Next. Subscribe dulu. Ada batasan usia? Nggak ada. Itu ada pertanyaan? Oh, maaf saya nggak lihat. Batasan usia nggak ada kok. Yang jelas kita prioritasin untuk nyari kerja ya. Karena apalagi pandemi gini nyari kerja kan ribet, jadi kita utamain nyari kerja. Tapi kalau misalkan kalian pengen sekedar belajar ya nggak masalah. Cuman kita prioritasin nyari kerja. Oke, ada lagi? Oke, di Google Calendar kayaknya saya bilangnya 8.30 ya, udah kelar. Pas ya, on time 8.30. Biasanya kita selalu
kelambatan. Oke guys, ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak mau ditutup nih webinarnya. Makasih Mbak Mas ya, sama-sama Mas Dedi. Makasih juga Mas Dedi udah hadir. Yang lain juga makasih udah hadir di webinar. Ya, sama-sama. Moga-moga kalian tertarik ya untuk ikut bootcamp-nya. Oke. Oke sip kalau gitu. Thank you semuanya. Selamat, ya sama-sama. Selamat malam dan enjoy your weekend. Bye-bye.